manusia bil birri lawan lakon bagus. Maksudnya bil birri bil imani bi Muhammadin, bil imani lawan iman bi Muhammadin lawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tansauna lan ninggal sira angkusakum ing baguse awak dhewe tasruha tinggal sira ing angkusakum pala tak meruna mongko ora perintah sira kabeh ing angkusakum ing lawan dhewe. Wa antum ala utawi sira kabeh tasruha maca sira kabeh utawi ing kitab atau tak segala obat wafiha itu ing dalam atau al-wa'id utawi ancaman ala mukhalafatil qawli ing atase melayani ucapan al-amal apala taqiluna moto ora menang sira kabeh soal fitikum ing alane ing dalam sira kabeh pada siruna mongko pada siruna mongko mareni sira kabeh jumlah Indonesia ing utawi jumlah dari kumahan istilah imal al-istihab al-ingkari kang mongko ingkar wasta'inu lan amrin ditulung sira kabeh utlubu amri sira kabeh al-ma'unata ing ditulung ngala umuri ing atase perkara sira Israfil lawan lakone sabar al-jisri dengan nafsi maring awaan alama ing atase perkara takrohu kang nyegah takrohu kang sengit sapa sira imam wa tilalan dawake al-sifat utawi wasolat asta'in bisa wasolatilan sholat afrodaha ngitenake sapa Allah ing sholat diri lan zikir tadi mengkono lan sya'niha mari derajat sholat wa fil hadis ila ila hadis karena Allah semuanya Nabi Muhammad SAW iku ila khazaba kalane nyusahake ing panjenengan wa ingkang jadi apa amrul perkara badara mukadake semono Nabi ila sholat maring sholat wakila lan dawake ala sira utawi setok ing kulit Yahudi maring Yahudi lama akhir rekalan nyegah sapa Yahudi dulu sana nyegah Yahudi balik masyarakat iman syarahu ing blonggone Bahurok riyasati lan demen dadi pengarepe di demen dadi pengarep isobri lawan sabar Pak Amaru Pak Umiru mongko ten perintah apa Yahudi bisa bilang separuh utawi sabar iku asal puasa yang ada ketua puasa itu suruh antara puasa asyawata insya Allah sholat bilan sholat dan karena sholat itu khusyu'an nah kaake apa sholat al-khusyu'in khusyu'an filan ilangi apa sholat al-kibrain berdiri wa innaha lan setuhune sholat itulah dari waktu jadi ibadah yang abad tapi lalu bisa abad illa ala qasmina angin penjobo ing atase pira-pira kang khusyuk asakina pira-pira wong condong ila taati maring Allah alladzina rupane akeh yang digunakan yakini sapa alladzi yu'minuna yakin sapa alladzi
aladina ya bani Israil anak putune Israel bani Israel anak bani Israel guru iring sira kabeh nikmati sun alatikan al-alimi an-amtu kang aweh nikmati sun alatikan sira disyukuri lawan syukur alaiha ing nikmat itu ati lawan taat ingsun wa anni lan setune ingsun iku qadul hukum mutamaake ingsun ai abaakum tegese utama pira-pira bapak sira kabeh alal alamina kaya tegese ing atase wong alam kabeh alimi pira-pira wong kang alami zaman ini pira-pira wong alam zamane alamina wa ta'u zamane zamane Bani Israil wa taqulan mutu sira kok sira jaman ing dalem dina lada sisikan ora ana males di Indonesia apa nafsun kang ora iso males di Indonesia apa nafsun awaan anafsin saking anda sing awaan suci anafsin saking awaan apane syaitan kelawan suci wa utawi yaum iku yaum kiamat dina kiamat wala takbalulan ora terima bitai wallahi minha saking nafsun apa syafaatun dihubungan ai laisa tegese ora ana lah iku nafsun apa syafaatun ditulung wa takbalu apa terima apa syafaat Fima sakit pura-pura orang mungkin wala yukhadu lan ora den alam minha saking nafsun apa adun tebusan kita untuk bisa tebusan wala lan ora utawi nafsun kabeh itu yang corona dan tulungi apa nafsun yumna'una terjadi sapa kafir min adabillah yumna'una terjadi cegah nafsu kafir adabillah min adabillah saking sisanya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa turu lan ing masira wa turu lan umur sira inna jainakum kekala ngelamtake ingsun ing sira ai aba akum tegese pira-pira bapak sira kabeh wala sira kudu tetepi lawan jainakum wa bima lan barang padha ing dalem sabare jainakum del mau judina mari pira-pira barang kang maujud fi zamani nabi ing dalam zaman nabi itu bima an-ma'ama bima lan barang an-ma'ama kang paring nikmat sapa Allah abahim ing pira-pira bapake Bani Israil tadkiron ngelingake lawan ngelingake lawan paring Bani Israil binikmati dari lawan nikmati Allah Ta'ala yang mengucapkan Allah liyuminu supaya iman sapa Bani Israil min ali Fir'auna saking keluargane Fir'aun yasumunakum ngicipake sapa sira kabeh ing sapa Fir'aun ing sira kabeh yudhiqunakum tegese ngicipake sapa Fir'aun sira kabeh soal andalwa ing luwe bangete sira asyadalu luwe bangete sira wa jumlah itu al min domiri mungkin aku saking domiri lawan jenengku ditebiahuna beleh sapa Fir'aun
iku bayan ndelakon lima maring perkara oblalu ing dalem sadurunge yutabiuna abna apa ing pira-pira anak lanange sira kabeh al mauludina pira-pira kang den anake wastahyuna lan uripe sapa Fir'aun yastabuna tegese uripe sapa Fir'aun nisa aku ing pira-pira anak wadone sira kabeh ya kauli badi dikali krono ucap dikali badi krono dikali badi krono ucap sebagian juru badi lalu mari Fir'aun mauludan ono anak kang den lairake bulan anak pira-pira anak lanang ayu lan den lairake di Bani Israil ing dalam Bani Israil yang ono sapa anak sab iku sabab dari sebab tidak habi mulkikan maring ilangi kraton sira wa fi dalikum lan ing dalem mengkono adab sira kabeh adab bi tegese siksa awil anjai utawa nyelamatake balakun utawi jubo ibtilakun jubo balak au in amun utawa jubo nikmat rabbikum sing kekaran sira kabeh najimun kang aku. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kesimpulannya bahwasanya atakmuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tasluna kita qawla taqilun. Jadi kurang lebih artinya mengapa kamu menyuruh orang-orang menyuruh manusia untuk berbuat baik, berbuat kebajikan, sedangkan dirimu melupakannya, padahal kamu membaca kitab Taurat. Tidakkah kamu mengerti? Jadi atakmuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala taqilun. Jadi orang-orang Yahudi ini menceritakan tentang kemarin itu di atasnya sebelumnya Bani Israel, sekarang menceritakan tentang golongan orang Yahudi. Orang Yahudi itu pada senengannya itu memberikan nasihat. Atakmuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum kita bahwa jadi memberikan nasihat supaya kaumnya berbuat baik, akan tetapi dirinya tidak mau menjalankannya, sedangkan mereka tahu bahwasannya Taurat itu menjelaskan tentang perkara-perkara kebaikan. Ini Yahudi itu kan diturunkannya Taurat itu di Yahudi. Orang Yahudi itu ya termasuk Bani Israel. Bani Israel itu dikatakan juga Yahudi. Dikatakan Bani Israel, dikatakan Yahudi. Jadi orang-orang penggedenya orang-orang Yahudi itu senantiasa memberikan perintah terus nasihat supaya kaumnya ataupun jamaahnya ataupun pengikutnya untuk berbuat kebaikan, amal kebaikan, tetapi mereka sendiri tidak mau menjalankannya, sedangkan mereka tahu bahwasanya di Taurat itu ada perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa
wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Maka di sini wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Jadi mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui sholat dengan penuh kesabaran. Jadi kita senantiasa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Dengan cara senantiasa bersabar dengan dan juga menjalankan sholat. Maksudnya bersabar sini adalah jadi senantiasa ketika sesuatu yang tidak kita senangi itu datang kepada kita, misalkan kita senangannya makan enak, ya kan? Senangannya makan yang enak, dapat makanan enak, ikan, ada makanan apa, beras ada. Akan tetapi ketika ikan dan beras itu tidak ada, ya kita harus senantiasa bersabar. Perkara yang tidak kita senangi menimpa kita, salah satunya ada kesusahan, maka kita harus bersabar dengan penuh sabar dan jalankan sholat. Itu bahasa ini bisa dibuat sholat. Mintalah tolong dengan jalan sabar dan sholat ini seperti itu. Karena sesungguhnya sholat itu akan terasa berat kecuali bagi orang yang sudah istiqomah, orang yang khusyuk. Ya, karena sholat sehari semalam 5 waktu. Nah, di zaman dulu juga memang sudah ada sholat. Zaman Nabi Musa itu sudah ada sholat. Perintah sabar, perintah sholat itu memang sudah ada. Nah, kita juga di sini juga harus mengikuti perintah sabar dan sholat. Nah, ketika kita menginginkan sesuatu untuk minta pertolongan kepada Allah, maka di situ kita harus dengan penuh kesabaran. Minta sesuatu orang ada wujudnya ada, enak sekali. Dan minta ini, menginginkan apa, menginginkan kendaraan bagus, menginginkan anak yang soleh-soleha, menginginkan anak yang soleh, ya sabar. Terus ya jalankan sholat, karena sholat adalah salah satu zikir kita, terus salah satu bentuk ibadah kita, terus penghambaan kita, terus adalah salah satu penghadapan seorang hamba kepada Allah. Enggak apa aja ya, mengira kekayaan di dunia jauh dicukupi, ternyata tidak cukup. Ya memang selama di dunia itu nggak ada cukupnya. Dunia ini wis rumah Batang Merah sebelum punya rumah itu semakin rumah papan, alhamdulillah sing penting bisa hidup. Engko nek wis dadi rumah yo papan yo pingine tembok Batang Merah. Sing penting ana pintune. Yo wis alhamdulillah lakon. Apa yang cukup? Belum cukup lagi. Aduh. Batang Merah boleh dia kasar. Akhirnya pengen temboknya halus, diplester, dicat warna putih, umai putih. Cukup? Ya nggak cukup, karena masih lantainya kasar. Lantainya kasar. Pengen lantai sing keramik. Di keramik diparingi rezeki bisa cukup nggak? Belum cukup, karena belum ada
toiletnya di rumah, pingin, waduh toilet orang terus hanya buka buat toilet, buat toilet di rumah. Alhamdulillah bisa. Apa yang cukup? Belum cukup. Anaknya telu, wong tuane loro kadang-kadang wayang kebelet bareng-bareng nambah toiletnya lagi. Apa yang cukup? Kurang lagi urusan toilet kadang-kadang. Pengen malam di kamar satu paket kamar dan toilet dan hotel. Apa yang cukup? Belum cukup. Isi kepengen beli kendaraan, dia motor satu cukup ketika belum punya motor. Tetapi ketika sudah punya kendaraan satu pasti tidak cukup. Wayai bapaknya nunggu terus anaknya pengen nunggu, jadwalnya bareng, tujuannya berbeda, kepengen motornya dua, jadwalnya wayai bapaknya boleh ekonomi menggawe, anaknya wayai sekolah pagi berangkat pagi bareng-bareng, anaknya kon barangkar kaca ora gelem motoran, akhirnya pengen punya motor lah, nambah. Apa yang cukup? Belum cukup lagi ketika sering kehujanan di jalan, pengen yang kehujanan tapi tidak basah, pengenlah beli mobil. Cukup? Belum cukup. mobil satu simpangan karo mobil sing lebih bagus, merek ae kok penak kaya. Nah, mobil kok merek sing lebih rendah daripada merek. Jadi Avanza, ketika punya Avanza salib Fortuner panas, kapan bisa kebeli Fortuner. Itulah dunia itu gak akan cukup. Kitalah yang memaksakan itu menjadi cukup. Sesuai keadaan. Kebutuhan itu yang banyak, tapi yang kita butuh kebutuhan aja yang harus kita sediakan. Itulah makna kesabaran. Makna kesabaran ya, apapun yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala harus kita terima dengan penuh keikhlasan. Baik itu cobaan, ujian atau nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmatnya harta bisa juga menjadi ujian. Nikmatnya harta bisa menjadi kenikmatan, memang murni kenikmatan. Terus lagi-lagi semua itu bagaimana kita bersabar terus dengan penuh rasa syukur. Wasta'in bisabri wassalah wa innaha, dengan sholat kita pendekatan pendekatan yang paling utama kepada Allah Subhanahu wa taala adalah melalui sholat. Maka ketika di sini diceritakan wafil hadisi karena ono sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam idah hazaba terkalane nyusai bu ingkang Nabi apa amrun perkara badaro mongko aki-aki sapa Nabi ila salat mari sholat ya. Jadi ketika Nabi menemui masalah yang sekiranya mengganjel di pikiran Nabi, membimbangkan atau menjadi ruwet perkara itu, entah perkara sahabat secara pribadi sahabat, atau perkara secara umum, atau perkara agama, atau perkara wahyu dan sebagainya, maka ketika Nabi susah, maka Nabi segera mencari solusi dengan cara sholat macam-macam. Dan sholat wajib ada sholat sunnah. Jadi sholat sunnah itu
disitulah maka banyak hikmah, banyak apa ya, hikmah-hikmah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan seperti kita malam. Jadi kalau seperti malam itu wa minal laili fatahajjud bihi, dan di sebagian malam, di setengah malam atau tidak malam maka tahajudlah. Tahajud itu maksudnya ada dua ulama mengatakan tahajud itu sholat, ada makna tahajud itu membaca Al-Quran. Jadi di sepertiga malam, di tengah malam diperintahkan maka untuk kita bertahajud dengan juga banyak membaca Al-Quran. Maka di situ akan jam 4 bangun tidur jam 4 masih bisa tahajud, ditambah sholat sunat tahajud 4 rakaat, misalkan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Setelah itu tambah sholat hajat. Setelah sholat ya layar-layar nyantai. Setelah itu zikirnya ya istighfar, sholawat, ditambah dengan tahlil atau bacaan la ilaha illallah, terus ditambah baca Quran. Maka itu akan jiwanya menjadi terang, pikirannya juga menjadi terang, rezekinya menjadi gampang. Bukan berarti rezeki uang mengalir, enggak. Rezeki kan macam-macam, ada kesehatan, makanan dan sebagainya. Itu rezeki anak yang baik, itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Istri yang solehah, rezeki dari Allah. Teman-teman yang baik itu termasuk rezeki dari Allah. Usaha yang diberi kelancaran bukan berarti uang datang dengan banyak. Nah, itu rezeki banyak sekali. Kita sehat ini adalah rezeki dari Allah. Ya, rezeki kita itu yang mengena ke kita, itu rezeki aslinya, rezeki kita. Contoh, makan di piring itu rezeki kita bukan? Itu baru mau menjadi rezeki kita. Setelah di mulut itu baru rezeki kita. Kalau masih di piring itu belum totalitas rezeki kita. Itu masih bisa tumpah, bisa dicakar kucing, bisa didorong ayam. Itu kalau masih di piring. Disendok di mulut itu namanya rezeki kita. Nah, dengan rezeki itu bisa menjadi uang kita. Apakah menjadi rezeki kita? Belum tentu menjadi rezeki kita. Uang kita itu bisa menjadi rezeki saudara-saudara kita, anak-anak kita, lingkungan kita. Uang yang ada pada kita kan seperti itu. Rezeki kita ya yang nempel langsung ke kita, rezeki yang hakiki seperti itu. Nah, memperkarakan benar rumah dan sebagainya itu kan karena apa ya, lingkungan, peradaban, budaya. Ukuran rumah minimal 6 kali 9. Padahal tidur kita butuhnya paling setengah 1 kali 2 meter kasur. Tapi kamar semakin jembar semakin mahal. Kamar dibuat 4 kali 4 jembar. Rumah orang jembar orang mahal. Itu karena rumah itu kan bentuk dari sebuah budaya. Nama kita oleh sebab itu Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu ketika ada permasalahan beliau selalu mencari solusi, mendekat kepada Allah, merisau. Innaha lakabiratun idza al-khawfi, sehingga sholat akan terasa berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Saya sendiri belum khusyuk, sulit khusyuk itu. Apa istiqomah itu berat.
dipaksa. Nah, dengan ngaji seperti ini menjadi pukulan bagi kita, menjadi pengingat-ingat bagi kita. Ngaji, ngaji ya dilakon. Kadang-kadang setan itu lebih pintar menggoda manusia. Wis urung mau sholat di gawe turune penak banget. Nah itu. Jadi anginnya malas. Terus goda setan wis melek, disinggungi turu rumah, turu kembali. Ketika sudah bangun lagi, melek lagi, bentar lah. Gitu. Nah, seperti itu kadang-kadang sholatnya ketinggalan ataupun sholatnya terlupakan. Setan itu maha mengganggu, jadi selalu mengganggu. Wis sholat tahajud ini istiqomah, itu setan itu wis peluang ganggu, peluang dijadikan orang sombong. Wayangnya ini aku sholat, bisa sholat Gusti Allah, tahajud itu ngomong sih berbangga kabeh. Kayak jane orang pada iling mati ngomong masa nang kene kayane sing sholat tahajud itu ra. Nah itu sudah sombong. Maka dari itu, walaupun kita sudah istiqomah, yang berat itu bisa kita lakukan, tetapi ketika kita sudah istiqomah, jangan sekali-kali kita menyombongkan diri. Karena apa? Kesombongan itu akan menjadikan kita takabur, akan menjadikan dosa besar, dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saja semoga ada kemanfaatannya. Intinya itu nanti ini di bawahnya banyak cerita tentang Nabi Musa dan Fir'aun. Mudah-mudahan diberikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kemudahan, diberikan hidayah, benar-benar diringankan untuk menjalankan kebaikan, menjalankan amal-amal yang sifatnya amal baik, amal-amal yang sifatnya sesuai dengan perintah Gusti Allah, dimudahkan untuk mencegah larangan Gusti Allah menyebabkan wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillah.